warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaya SAG. Saya adalah guru PAI di SMP Satap 2 Bondoala, dan sekaligus saya adalah mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2021 di LPTK IAIN Palu. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SMP Satap 2 Bondoala. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Ya, alhamdulillah kita pada hari ini kita bertemu kembali lewat pembelajaran kita ya. Belajar tentang menaati malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya persilahkan ketua kelas untuk menyapa teman-temannya. 2 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. 4 Ya, alhamdulillah kita telah mengawali kegiatan kita dengan berdoa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka menjalankan aktivitas keseharian kita ya. Nah, sebelum itu saya absen dulu ya. Baiklah, bilang semua namanya ya, kita absen dulu. Hadir Bu. Dilipra Puspisa, Hadir Bu. Irna, Hadir Bu. Nurulani, Hadir Bu. Iqbal, Alfa. Alfa. Kemana ini? Sakit atau apa? Sakit. Ya, kalau ada teman yang sakit didoakan ya supaya semua cepat sembuh. Ya, bisa hadir kembali bersama-sama kita. Itu. Wa ode Sena, Hadir. Ipan Rianti, Hadir Bu. Nita, Hadir. Nela Prianti, Hadir. Jihan, Rizka Yanti, Rahmat Hidayat, Elis Triani, Alfa. Ada orang apa ya? Baiklah. Jadi saya ingatkan kembali, kalau teman-temannya ada yang sakit, tolong dijenguk ya, dia memberikan semangat supaya cepat sembuh. Kemudian sama-sama di sekolah ya. Baiklah, sebelum kita lanjut, pada hari ini kita akan belajar tentang materi meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar tentang nama-nama malaikat, kemudian tugas-tugas malaikat. Itu yang menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, pada pembelajaran pertama kita telah mempelajari siapa itu malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Nah, malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Kedua. Rukun iman yang ke? 2. Nah, kalau yang pertama? Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi iman itu kita harus percaya dan kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada di sekitar kita ya. Jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ribuan ya, ribuan malaikat.
hanya yang tertera dan yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu hanya 10. Hanya 10 lengkap dengan tugas-tugasnya, ya. Jadi malaikat itu yang 10 itu harus kita ketahui, harus kita tahu tugas-tugasnya masing-masing. Supaya kenapa? Supaya kita meneladani daripada ketaatan malaikat. Ya, jadi pembelajaran kita sekarang harus tahu 10 malaikat. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi dan Rasul. Ya, itu tugasnya malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Mikail, dia yang mengatur rezeki. Jadi setiap orang itu sudah ditentukan, sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita bagaimana manusia giat dan berusaha mencari rezeki, kemudian disertai dengan doa. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil. Nah, malaikat yang meniup sangkakala. Jadi malaikat Israfil tugasnya ketika dunia mau kiamat, nah itu tugasnya dia malaikat Israfil. Dia meniup sangkakala. Jadi dalam meniup sangkakala itu ada 2. Sangkakala pertama, tiupan sangkakala pertama adalah seluruh yang bernyawa itu akan mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, itu tiupan pertama. Jadi semua manusia tidak ada, habis ya, sudah meninggal semua. Nah, ada lagi perintah untuk tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua tujuannya apa? Untuk membangkitkan lagi manusia yang sudah meninggal, yang sudah mati. Baik itu manusia yang meninggal di laut, di udara, meninggal karena pesawatnya jatuh, itu akan dibangkitkan semua kembali. Mulai dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Itu akan dibangkitkan semua nantinya. Nah, kemudian lanjut, siapa? Malaikat yang keempat siapa? Israel. Apa tugas Israel? Mencabut nyawa. Takut enggak sama malaikat Israel? Takut. Kenapa takut? Karena belum siap meninggal. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh takut kepada malaikat Israel, karena walaupun kita takut tetap kita ketemu. Karena tidak ada manusia yang hidupnya kekal, pasti akan merasakan mati. Mau tidak mau siap, mau tidak siap, kalau sudah ajalnya sudah tiba pasti kita akan merasakan yang namanya mati. Ya, mau tidak sakit, mau anak-anak kecil, mau orang tua, itu semua akan dipanggil oleh Allah. Karena kenapa? Kematian manusia itu adalah merupakan rahasia Allah. Kemudian lanjut, malaikat siapa lagi? Munkar dan Nakir. Ini ada 2 malaikat yang berdampingan. Ketika manusia meninggal dunia, setelah disalati, dimandikan, diantar ke kubur, setelah semua pengantarnya pulang, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Apa yang dia bawa orang meninggal di dalam kubur? Tidak ada, hanya kain kafan saja yang bungkus. Nah, oleh karena itu harus banyak-banyak beramal saleh. Karena itulah yang menjelma di dalam kubur menolong kita. Ada yang berubah jadi cahaya, ada yang berubah jadi yang menjawab tugas malaikat. Itu semua yang menolong kita. Rajin baca Al-Quran, itu semua akan menjadi penerang di alam kubur. Ya, Munkar Nakir. Apa lagi? Rakib Atid. Ini yang selalu temani kita. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk. Maka selalu kita berhati-hati, ya. Yang selalu kebiasaan mengambil barangnya orang, itu kadang dicatat oleh Allah. Berbuat baik, sekecil apapun perbuatan kita pasti dicatat oleh malaikat. Kalian datang belajar di sini dengan niat yang ikhlas, setiap langkah kalian itu akan dicatat oleh malaikat. 1000 langkah, 1000 pahala itu dicatat oleh malaikat. Malaikat yang mencatat amal baik siapa?
malaikat rakib. Ya, malaikat rakib yang mencatat amal buruk malaikat atid. Terakhir Ridwan Malik. Ridwan dan Malik, surga dan neraka. Inilah tempat terakhirnya kita manusia. Setelah ditimbang kita punya amal, setelah dihisab, ya dihitung, ditimbang, ada dua tempat. Kalau bukan neraka, pasti surga. Kalau berat amal baiknya, maka tempatnya kita adalah surga. Begitupun sebaliknya. Kalau berat kita punya amal jelek, maka kita dilempar di neraka. Bagaimana di neraka? Menurut dalam Al-Quran, di neraka tempatnya semua binatang yang menakutkan, kemudian apinya yang menyala. Apinya itu beda dengan di dunia ya. Kalau apinya di dunia kita masih bisa tahan-tahan, tapi kalau di akhirat, masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita lihat di depan ya, anak-anak semua, kita lihat di depan ya. Bisa terbaca? Ya. Apa bacaan itu? Menyebutkan nama malaikat. Satu, menyebutkan nama-nama Malaikat. Kedua, bagian sana kedua. Menjelaskan tugas-tugas malaikat. Menjelaskan tugas-tugas Malaikat. Tengah, Sena. Menerangkan keterkaitan tugas-tugas malaikat dengan perbuatan. Ya, menerangkan keterkaitan tugas-tugas malaikat dengan perbuatan kita, perbuatan manusia. Kemudian yang keempat, Menguraikan hikmah beriman kepada malaikat. ya, menguraikan hikmah beriman kepada Malaikat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari sebentar materi tentang malaikat, yang perlu diperhatikan ini 4 poin ini ya, yang perlu dikuasai. Ya, baiklah, kita melangkah ke poin yang pertama adalah menyebutkan nama-nama malaikat. Jadi nama malaikat itu ada 10. Ada yang bisa sebutkan 1? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, Malik. Masya Allah, pintar semua ya. Jadi nama malaikat ada 10. Jadi tugas-tugas malaikat itu semua masing-masing beda-beda. Jadi antara satu malaikat dengan malaikat yang lain itu tidak sama tugasnya. Tidak ada yang baku iri-iri. Beda kita manusia. Kalau dia malaikat, sekali dia mencabut nyawa, tugasnya hanya mencabut nyawa toh. Tugasnya dia menurunkan wahyu, misalnya Jibril, tidak pernah diganggu oleh malaikat lain. Begitu pun penjaga surga. Surga tetap malaikat tidak pernah baku campur-campur tugas. Makanya karena malaikat seperti itu, dia selalu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Apa itu? Keterkaitannya adalah yang mencabut, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat Israel. Ya, sementara yang dicabut nyawanya adalah manusia. Begitupun malaikat adit rakib, yang dicatat amal baiknya, amal buruknya adalah manusia. Jadi tugasnya malaikat berhubungan langsung dengan manusia. Semua ya. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat ya. Jadi hikmah beriman kepada malaikat itu bagaimana kita selalu taat kepada Allah ya, kepada Allah dengan meneladani ketaatan malaikat-malaikatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merasa hati-hati dalam melaksanakan segala perbuatan ya. Karena kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti dicatat oleh malaikat. Ini ada tentara-tentara Allah yang menuliskan kita punya perbuatan. Ya, jadi itulah hikmah beriman kepada pendekatan yang kita gunakan pada kesempatan ini adalah pendekatan saintifik atau 5M. Bagaimana kalian bisa mengamati sebentar video, kemudian menanya, kemudian mengorganisasikan dari apa yang kalian pelajari. Kemudian model pembelajaran yang kita pakai adalah problem based learning ya.
Jadi sebentar Ibu Guru akan memberikan masalah, kemudian kalian mendiskusikan dengan teman-teman kalian. Setelah kalian diskusi, baru mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian menanggapi ketika ada yang bisa menanggapi. Nah, setelah presentasi, kalian membuat sebuah kesimpulan akhir. Ya, begitu sebentar tata caranya ya. Jadi setelah tujuan pembelajaran ini kita akan memutar sebentar sebuah video pembelajaran ya. Di dalam video itu kalian bisa mengamati, kemudian kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan ya. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat Allah yaitu kita meyakini sesungguhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tahu mensucikan Allah dan bertakbir, tahu memuja Allah. Mereka tidak makan dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki yang ditentukan Allah. 3, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. 4, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar, tugasnya menanya di dalam kubur. 6, malaikat Nakir, tugasnya menanya juga di alam. 7, malaikat Wakil, tugasnya mencatat segala amal baik. 8, malaikat Atid, tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Bagaimana? Sudah disaksikan tadi videonya? Sudah. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dari tayangan tadi ada yang sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan dari tayangan tadi atau dipaham semua? Paham semuanya? Coba ada yang bertanya coba. Apakah malaikat mempunyai nafsu? Apakah malaikat itu mempunyai nafsu? Siapa yang bisa jawab? Apakah katanya itu malaikat itu punya nafsu? Ada yang bisa jawab? Ah, Malaikat tidak mempunyai nafsu.
malaikat bukan laki-laki, bukan juga perempuan. tapi apa dia? Malaikat. Bencong. Nah, jadi sifat-sifat itu sifat-sifat malaikat ya. Jadi sifat-sifat malaikat ada beberapa macam. Pertama, tidak makan dan tidak minum. Dia tidak membutuhkan makan kayak kita. Kita kalau satu hari tidak makan mah. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak punya nafsu. Jadi dia tidak pernah berkeinginan kepada lawan jenis. Nah, itulah bedanya dengan manusia. Kalau manusia selalu suka kepada lawan jenisnya. Kalau laki-laki suka pada perempuan. Kalau perempuan merindukan laki-laki. Nah, itulah kita hikmahnya manusia diciptakan berpasang. Itu sudah kodratnya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, manusia tidak berjenis kelamin. Ini sudah terjawab ya. Jadi bukan manusia ya. Malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Dia bukan laki-laki, juga dia bukan perempuan. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur ya. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau kita ini manusia dari tanah. Makanya kalau ketika ada orang meninggal itu dikembalikan di tanah, karena itulah asal kejadiannya dia. Kemudian ruhnya kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jin diciptakan dari api ya. Jadi jin itu diciptakan api. Sifatnya api panas. Karena kalau ada manusia mempunyai sifat yang panas selalu marah-marah, itu kadang kerasukan jin, kerasukan setan. Makanya hati-hati orang selalu suka marah ya. Mungkin ada unsur-unsur di dirinya di dalam. Nah, kemudian antara malaikat dengan jin itu sama-sama makhluk gaib, makhluk yang tidak mampu kita lihat ya. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Masih ada yang lain? Ya. Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Ya, tadi saya jelaskan ya. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin, jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi semata-mata diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi ada malaikat diciptakan hanya bersujud, sujud terus kerjanya sampai kiamat. Ya, selagi ada yang diciptakan mencabut nyawa seperti Israel, mencabut nyawa terus kerjanya. Ada meninggal di Saudi Arabia, ada di Amerika, ada di Tondowato, ada di Papua Jaya. Itu semua tugasnya malaikat Israel. Ya. Masih ada lagi? Tidak ada. Nah, kalau begitu baiklah kita akan membuat kelompok. Mungkin bisa terbentuk menjadi 4 kelompok. Nah, sebentar setelah terbentuk kelompok, Bu Guru akan bagikan sebuah masalah, kemudian didiskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Nah, coba buat kelompok 1, coba berpisah ini jadi 1 orang. Pindah ke sini. Di sini kok. Begitu saja. Kau yang balik ke belakang. Balik ke belakang juga.
wabarakatuh. Coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 1 adalah perilaku sehari-hari dalam mewujudkan iman kepada malaikat Mikail adalah 1. Tidak berputus asa dari rahmat Allah karena tahu rezeki telah diatur dan dibagikan oleh malaikat Mikail. 2. Selalu giat berikhtiar dalam mencari rezeki yang halal dan barakah. 3. Tidak mengenal putus asa dalam mencari rezeki untuk menghidupi keluarga. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok 3. Coba didengar ya. Apakah semua orang akan kebagian rezeki? Karena kalian membahas tentang malaikat Mikail, ada pertanyaan dari kelompok 3. Apakah semua orang katanya kebagian rezeki? Iya betul, karena malaikat Mikail memang ditugaskan oleh Allah hanya untuk membagi rezeki kepada semua makhluk hidup. Tinggal bagian manusia berusaha dan giat dalam mencari rezeki, tidak boleh berpaku tangan bermalas-malas dan dalam bekerja dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bagaimana, masih ada yang lain mau menanggapi? Pas? Kalau begitu untuk mengempatkan waktu sebaik-baiknya kita melangkah di kelompok 2. Terus silahkan kelompok 2. Didengar ya, didengar kemudian ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Malaikat Israel tugas utamanya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tak ada satu makhluk pun yang terlewat dari takdirnya. Jika memang sudah waktunya mati, sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok 4. Oke. Bagaimana seorang yang meninggal tengah laut, apakah dia dikumpulkan juga di hari kiamat? Ya. Semua manusia yang telah meninggal, siapapun orangnya, dimanapun dia meninggal, baik di laut, di darat maupun di udara, itu semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat atau pada mahsyar untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya selama di dunia. Ya, jadi tempat meninggalnya manusia itu tidak masalah bagi Allah ya. Apa sih yang tidak bisa kalau Allah mau menghendaki, mau meninggalnya, mau jasadnya habis dimakan api, mau di laut, mau di mana saja, nanti pada hari dibangkitkan manusia itu semua akan dibangkitkannya dan dikumpulkan yang namanya padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia di hari kiamat, ada namanya padang mahsyar. Ya, masih ada? Kalau begitu kita beralih ke kelompok 3. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 3. Malaikat Rakib adalah malaikat yang bertugas mencatat semua perbuatan baik manusia selama hidup di dunia sejak ia balik atau dewasa sampai akhir hayat. Sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat seluruh perbuatan buruk manusia sejak dewasa sampai akhir hayat. Ya. Ada yang menanggapi? Kalau begitu saya menanggapi ya. Coba berikan contoh pekerjaan malaikat Rakib. Ada yang bisa jawab dari semua kelompok. Apa kira-kira contohnya malaikat Rakib? Ini kan malaikat Rakib mencatat amal baik ya. Contohnya apa kira-kira yang konkret dalam kehidupan sehari-hari? Apa? 1. Sama teman. Membantu sesama Teman. Membantu sesama teman itu diharuskan ya. Tapi jangan pada saat ujian. Tak. Kemudian
Raqib, Malik, dan Ridwan. Itu ada 10 yang dilengkapi dengan tugas-tugas masing-masing. Itu harus diingat semua ya. Nah, kemudian keterkaitannya dengan perbuatan kita manusia. Harus diingat bahwa tugas malaikat itu sangat erat kaitannya dengan perbuatan manusia. Karena yang dia urus malaikat itu adalah manusia, bukan siapa-siapa. Dia tidak mengurus jin, ya, dia tidak mengurus Allah, enggak. Yang dia urus adalah manusia. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali itu kita diatur dilihat oleh malaikat. Makanya harus hati-hati. Berkata yang jelek harus istighfar supaya terhapus dosa mulut kita. Ya, kita berjalan tidak boleh mengambil barangnya orang karena selalu dicatat oleh malaikat hati. Ya, kecuali kalau malaikat Raqib, harus rajin beribadah, pergi ke masjid, insya Allah dicatat oleh malaikat Raqib. Semua langkah kita 1 sampai 100 sampai di masjid itu akan dicatat sebagai amal ibadah. Jadi makanya dalam berbuat sesuatu punya niat yang ikhlas, ya. Disuruh sama orang tua harus ikhlas supaya ada nilai ibadahnya. Kalau kita disuruh sama orang tua, kita marah-marah, kita jengkel, hilang pahalanya kita. Ya, makanya intinya harus ikhlas. Sama juga kalau disuruh sama guru harus ikhlas. Ya, disuruh membersihkan kelas, jangan berubah ruang mukanya jadi kecut, ya, menjadi tidak cantik. Karena kenapa? Ada di dalam hati merasa jengkel, itu tidak boleh ya. Harus dibersihkan, kita punya hati supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Langkah selanjutnya saya akan memberikan sebuah evaluasi ya sebagai kegiatan refleksi kita pada hari ini, ya, sebagai kegiatan terakhir kita, ya. Begitu saja posisinya. Dijawab cepat ya, dijawab cepat. Disilang saja. Nama nak? Cepat. Tulis namanya semua masing-masing ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kalau begitu dikumpul satu-satu ya lewat absen. Berikutnya Dipa Puspita. Dipa, kita berdua. Berdua, oh ya. Firna. Lanjut dulu lagi. Wow, Desena. Kita
kita pada hari ini sudah selesai. Jadi pembelajaran kita selanjutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi malaikat, kemudian bagaimana kita memberikan contoh perbuatan kita sehari-hari berkaitan dengan tugas-tugas malaikat. Insyaallah minggu depan kita akan pelajari itu ya. Jadi alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.